Bayangkan sebuah kota yang dianggap abadi. Selama lebih dari 1000 tahun, temboknya yang perkasa tak pernah bisa ditembus. Tapi pada tahun 1453, kota ini akhirnya runtuh. Bukan karena diserbu pasukan biasa, tapi karena visi seorang pemuda jenius berusia 21 tahun dan sebuah teknologi militer baru yang begitu dahsyat, sampai mengubah aturan perang selamanya. Runtuhnya kota ini bukan sekadar akhir dari sebuah kekaisaran. Peristiwa ini ternyata memaksa bangsa-bangsa Eropa untuk mencari jalan baru ke seluruh dunia, memicu era penjelajahan, dan tanpa sadar memulai babak baru sejarah yang gemanya terasa sampai ke Kepulauan Nusantara. Mari kita kembali ke pertengahan abad ke-15. Dunia sedang berada di ambang perubahan besar. Di satu sisi, ada Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Dulu kekaisaran ini begitu perkasa, tapi sekarang hanya tinggal bayang-bayang kejayaannya. Wilayahnya sudah sangat kecil, ekonominya morat-marit, dan penduduknya terus berkurang. Satu-satunya yang membuat mereka masih disegani adalah ibu kotanya yang legendaris, Konstantinopel. Kota ini bukan cuma pusat pemerintahan, ia adalah jantung peradaban Kristen Ortodoks dan gerbang utama perdagangan yang menghubungkan Eropa dengan jalur sutra dan rempah-rempah dari Asia. Tembok Theodosian yang berlapis-lapis dan setinggi 12 meter sudah menahan puluhan kali pengepungan, membuatnya dijuluki sebagai kota yang tak terkalahkan. Sementara itu, di sisi lain, sebuah kekuatan baru sedang bangkit dengan luar biasa, Kesultanan Utsmaniyah. Dan di singgasananya duduk seorang sultan muda yang ambisinya menyala-nyala. Sultan Mehmed II yang naik tahta di usia sangat muda punya satu tujuan yang sudah tertanam di kepalanya sejak kecil, menaklukkan Konstantinopel. Baginya ini bukan sekadar soal politik atau menguasai jalur dagang. Ini adalah soal takdir, cita-cita warisan pendahulunya yang diperkuat oleh sebuah nubuat yang mengatakan bahwa pemimpin terbaiklah yang akan merebut kota itu. Mehmed bukan pemimpin sembarangan. Dia seorang intelektual yang fasih berbagai bahasa dan ahli strategi militer yang brilian. Para pemimpin Eropa saat itu meremehkannya, menganggapnya hanya seorang anak muda tanpa pengalaman. Mereka sama sekali tidak sadar kalau sedang berhadapan dengan seorang jenius militer yang akan segera mengubah peta dunia. Mehmed tahu betul, untuk menaklukkan sesuatu yang mustahil, ia butuh cara-cara yang radikal dan inovatif. Persiapannya benar-benar matang. Langkah pertamanya, pada tahun 1452, ia membangun benteng raksasa bernama Rumelihisari tepat di tepi Selat Bosporus. Tujuannya, memutus total semua jalur bantuan lewat laut menuju Konstantinopel dari Laut Hitam. Kota itu kini benar-benar sendirian. Tapi rintangan utamanya masih di depan mata, tembok Theodosian. Untuk menghancurkannya, Mehmed melakukan sesuatu yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ia merekrut seorang insinyur ahli senjata dari Hungaria bernama Urban untuk menciptakan meriam terbesar di dunia saat itu. Hasilnya adalah Basilika, sebuah meriam monster yang bisa menembakkan bola batu seberat ratusan kilogram. Meriam ini ukurannya begitu raksasa, sampai-sampai harus ditarik oleh puluhan sapi dan ratusan prajurit. Teknologi baru inilah yang menjadi kunci untuk merobohkan pertahanan yang sudah berdiri kokoh selama 1 milenium. Pengepungan pun dimulai pada 6 April 1453. Puluhan ribu pasukan Utsmaniyah yang jumlahnya jauh melampaui para prajurit di dalam kota mulai menggempur tanpa henti. Suara ledakan dari meriam raksasa Basilika menggetarkan bumi dan perlahan tapi pasti mulai merusak tembok yang agung itu. Tapi para penduduk Konstantinopel melawan dengan sangat gigih. Mereka memperbaiki tembok yang rusak di malam hari dan berhasil menahan setiap gelombang serangan. Titik lemah pasukan Utsmaniyah ternyata ada di laut. Armada kapal mereka tidak bisa menembus rantai raksasa yang dipasang di mulut teluk tanduk emas. Disinilah kejeniusan Mehmed II kembali terlihat. Ia memerintahkan sebuah taktik yang terdengar gila, memindahkan 70 kapalnya lewat jalur darat. Benar-benar di luar nalar. Dalam satu malam saja, ribuan prajuritnya membangun jalur kayu yang dilumuri lemak
lalu menarik kapal-kapal perang itu melewati perbukitan Galata dan meluncurkannya kembali ke perairan Teluk. Bisa dibayangkan, keesokan paginya para prajurit Bizantium terbangun dan kaget setengah mati melihat kapal-kapal Utsmaniyah kini sudah berada di belakang garis pertahanan mereka. Ini adalah pukulan psikologis yang telak. Setelah 53 hari dikepung tanpa ampun, serangan terakhir dilancarkan pada 29 Mei 1453. Pasukan elit Janissary memimpin di barisan depan saat fajar, dan akhirnya mereka berhasil menerobos salah satu gerbang yang sudah hancur. Kaisar terakhir Bizantium, Konstantinus XI, gugur saat bertempur habis-habisan membela kotanya. Konstantinopel, kota yang dianggap abadi itu, akhirnya jatuh. Mehmed II memasuki kota bukan sebagai perusak, melainkan sebagai seorang penakluk. Ia menjamin keselamatan penduduknya, dan kota itu pun kemudian dikenal sebagai Istanbul, yang kelak menjadi ibu kota baru Kesultanan Utsmaniyah yang megah. Kejatuhan Konstantinopel secara resmi mengakhiri riwayat Kekaisaran Romawi yang sudah bertahan lebih dari 1.500 tahun, dan sering dianggap sebagai penanda berakhirnya abad pertengahan. Lalu, apa hubungannya semua ini dengan kita? Ternyata sangat besar. Setelah Konstantinopel jatuh, Kesultanan Utsmaniyah praktis memonopoli seluruh jalur perdagangan darat antara Eropa dan Asia. Akibatnya, harga rempah-rempah, komoditas utama dari timur, termasuk dari Nusantara, melonjak gila-gilaan di Eropa. Karena terdesak kebutuhan ekonomi, bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol tidak punya pilihan lain selain mencari rute alternatif. Mereka memberanikan diri berlayar, mengarungi samudera luas yang belum pernah dijelajahi, demi mencari jalur laut langsung ke sumber rempah-rempah. Inilah yang menyulut era penjelajahan, sebuah babak yang pada akhirnya membawa para pelaut Eropa seperti Vasco da Gama dan Columbus berlayar dan akhirnya tiba di Kepulauan Nusantara pada abad ke-16. Jadi, bisa dibilang, dentuman meriam yang meruntuhkan tembok Konstantinopel pada 1453 secara tidak langsung menjadi penanda dimulainya interaksi yang mengubah sejarah Indonesia untuk selamanya. Kisah jatuhnya Konstantinopel adalah bukti nyata bagaimana ambisi, inovasi, dan satu peristiwa besar bisa mengubah nasib seluruh dunia. Kejeniusan seorang pemimpin muda tidak hanya meruntuhkan sebuah kekaisaran, tapi juga menggambar ulang tata perdagangan dunia dan memulai sebuah era baru dalam peradaban manusia. Menurut kalian, taktik Sultan Mehmed II mana yang paling menentukan kemenangannya? Apakah meriam raksasanya? Atau idenya memindahkan kapal lewat darat?